Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quran. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan salah seorang ustadz pendakwah di Kepulauan Meranti, Kepulauan Riau. Beliau berdakwah di sana tentunya tidak mudah, banyak hal yang dilewati, banyak rintangan di lapangan. Di antaranya tentu dakwah tidak sebagaimana yang terjadi di khalayak umum. Meskipun di sana tentunya dakwah tidak banyak pertentangan, tetapi medannya begitu sulit. Bahkan tidak semua orang bisa melakukan itu. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan Ustadz Pepen. Ustadz Pepen ya. Ustadz Pepen nama asli Ustadz? Nama asli Fendri Pradana itu kan. Fendri Pradana. Ya, gitu. Ustadz asli di Meranti. Selat Panjang Meranti. Selat Panjang Meranti. Di Meranti itu rata-rata di kepulauan itu orang penghuni asli atau pendatang di kepulauan itu. Rata-rata kalau penghuni asli pribumi asli. Jadi kalau yang pendatang itu sekarang yang mulai menguasai Meranti itu kan. Yang mulai menguasai Meranti. Yang pendatang. Pendatang. Oh ya. Oke, ini kalau kita lihat dari video-video Ustadz menarik tentang dakwah di Kepulauan Meranti. Di sana itu dakwah di kepulauan itu apakah dakwah kepada umat Islam saja atau dakwah kepada non-muslim? Jadi yang menjadi awal mula pergerakan itu dakwah kepada kaum muslim. Jadi ada di suatu tempat ketika kami bawa Al-Quran itu bawa Al-Quran ke suatu tempat. Jadi nama desa Batang Buah. Desa Batang Buah. Dan ketika itu bertepatan dengan ada teman yang minta ngisi Isra Mi'raj. Ngisi Isra Mi'raj di SD. Di SD dia bilang gini, tapi tak ada amplopnya. Nah saya bilang kan kita tahu nih dakwah kita ini bukan untuk cari amplop. Malahan dakwah ini saya bilang jalan yang paling nikmat untuk menghabiskan harta. Iya. Berangkat ke sana sambil sembari bawa Al-Quran ini sampai di Batang Buah itu. Nah, yang buat menarik jadi di antara audien itu kan siswa itu. Banyak yang tidak memakai jilbab dibanding yang memakai jilbab. Itu muslim. Nah, jadi muslimah maksudnya. Muslimah. Jadi kan nanya kan. Jadi saya tanya, "Adik ngapa tak pakai jilbab?" Saya Buddha Pak Ustaz. Jadi kan dalam pikiran saya orang agama lain mau duduk di kajian Islam, ini kan berarti sesuatu yang biasa nih. Nah, besok ketika saya bagikan Al-Quran, dia ngomong gini, "Pak Ustaz, bukan kami tak ndak Al-Quran, tapi kami tak tahu maca Al-Quran." Maca itu apa? Baca kan? Oh, baca. Itu bahasa kampung Melayu kan? Maca, kami tak tahu maca Al-Quran tuh. Dia nangis Dia nangis. Terbayang gini kan, ada suatu tempat yang tak jauh dari tempat kami tinggal. Ada daerah yang tak tahu baca Al-Quran. Dan yang paling sedih itu ketika kami balik dia pesan gini Pak Ustaz. "Pak Ustaz, sering-sering kemari. Di surau kami itu udah 8 tahun tak ada azan." 8 tahun tak ada azan. Tapi ada surau situ? Ada surau. Kalau antum di posisi saya macam mana? Terbayang kan? Iya. Kebayang. Ketika balik itu mati. Tempat mengunjungi, Allah bakal hisab. Kira-kira hujah apa nanti yang bisa kita sampaikan dari depan Allah? Itu daerah Batang Buah. Batang Buah itu masih di Kepulauan Meranti itu? Kepulauan Meranti. Kepulauan Meranti itu berapa jauh dari daratan Riau? Dari dataran itu, biasa kami kalau pakai motor, pakai motor itu kalau nyebrang itu 4 kali nyebrang. Dan ada 2 opsi tuh, 4 kali nyebrang atau 1 kali nyebrang. Nah biasa kalau untuk menekan operasional itu kami 4 kali nyebrang. Tergantung kalau kapalnya ada kan. Kalau pas yang kapal yang 1 kali nyebrangnya ada itu ongkos 150 sampai Buton. Buton. Siak. Siak. Dari situ ke Pekanbaru itu sekitar 3 jam. Jadi estimasi waktu itu sekitar sambil rest 7 jam sampai Pekanbaru. Sampai kota Pekanbaru. Ke kota Pekanbaru, Buton terus ke Meranti. Itu di sana ada tim dakwah di sana atau Ustaz sendiri di sana? Jadi kita ada dari komunitas dakwah Meranti, Ustaz. Komunitas dakwah Meranti. Teman-teman biasanya sharing, Ustaz. Kira-kira biasanya kawan-kawan yang tak bisa berangkat itu memberangkatkan apa yang bisa diberangkatkan, Ustaz. Apa contohnya? Contohnya gini, saya bilang agenda nih, berangkat hari misal tanggal 10 kan. Tanggal 10 kira-kira siapa yang mau pergi? Yang pergi tak bisa pergi. Kira-kira kalau tak bisa pergi apa yang bisa diberangkatkan? Dari uangnya kah? Atau mungkin ada titipan sembako atau semacamnya, tak?
Oh, Tetapi tetap Tat, kami dan tim itu tetap menolak yang namanya donasi berupa uang Tat. kenapa? Karena tetap menjaga hati ini Tat. Karena saya tahu kelemahan saya di uang ini Tat. Dan saya takut niat yang ikhlas lillahi ta'ala ini berubah ketika nampak nominal-nominal uang Tat. Dan biasanya tetap yang mau nitip itu saya bilang, kalau yang dari luar kota cari teman terdekat atau keluarga yang di Meranti, saya bilang kirim uang ke dia, minta tolong dia belikan sembako atau semacamnya, biar kami bawa Jadi dalam bentuk barang gitu ya? barang Tat. Karena tetap hati ini Tat. Karena kami makhluk yang lemah, takut hati ini ketika nampak duit gitu Tat, dah mulai berubah Tat. Takutnya kami mencari hidup dalam dakwah ini Tat. Jadi kalau seandainya butuh biaya, ongkos dan segala macam, gimana ceritanya? Kalau nggak ada uang? Jadi biasanya saya terkenal sebagai begal Tat. Begal sih. Begal. Jadi yang saya begal itu istri Tat. Istri. Iya. Jadi istri adalah sering jadi korban begal saya Tat. Jadi istri itu cincinnya sering saya begal Tat. Iya. Cincin mahar kan? Bukan cincin mahar. Jadi cincin istri itu sering saya begal Tat. Jadi karena apa? Saya bilang sama istri, saya ceritakan Tat. Ketika Siti Khadijah menangis di bangkuan Rasulullah, saya bilang, Siti Khadijah itu menyesal. Dia sedih karena sudah tidak ada lagi harta yang bisa wakafkan. Iya. Jadi istri nanya, jadi maksud istri itu nih, pinjam cincin dulu. Iya. Sampai istri itu bilang gini Tat. Kata istri kan, ya cincin apa di jari ini tak ada bekas lagi. Biasanya kalau pakai cincin kan ada bekas. Iya betul. Saking seringnya Tat, saya begal. Nah, alhamdulillah ada teman-teman yang mulai membackup Tat. Nah, dan itu pun biasanya operasional sana besar Tat. Kalau saya tahu kalau kami ke desa itu Tat, sampai air mineral itu kami harus bawa. Kenapa? Nggak ada air di sana? Atau gimana? Sana orang terbiasa minum air ini Tat, air sumur. Air sumur atau air parit. Iya. Karena memang nah air itu sendiri kalau dimasak Tat, jadinya asam. Oh, kenapa? Karena kadar garamnya tinggi atau asamnya tinggi? Asam karena gambut kan Tat. Oh, gambut. Iya, bukan dia dekat laut terus naik garamnya. Bukan. Karena gambut Tat. Jadi lebih enak itu minum langsung. Nah, kawan-kawan yang pergi itu memang tak terbiasa minum air itu Tat. Jadi harus bawa. Sampai air untuk cuci beras itu kami harus bawa. Oh, iya. Apa kesulitan dakwah di Kepulauan Meranti? Dakwah itu kalau di kepulauannya sendiri Tat, jadi memang tak ada. Tetapi kalau yang di pelosok seperti Batang Buah ini, kami kesulitan itu akses Tat. Akses. Jadi untuk ke sana itu bisa pakai motor ketika kemarau 2 bulan Tat. Terbayang nggak kemarau 2 bulan kayak mana Tat? Kenapa? Kok bisa? Jadi sampai orang-orang kamu tuh bilang kalau Pak Ustadz pakai Honda lebih cepat Pak Ustadz pikul daripada Pak Ustadz naik. Becek gimana? Hancur jalan itu. Oh. Jadi makanya harus kemarau 2 bulan supaya jalan tuh kering. Kalau hujan 1 hari aja habis. Oh. Jadi kenapa? Dia itu dekat pantai atau gimana? Enggak, karena akses jalan untuk ke Batang Buah ini Tat, itu belum ada bodi jalannya Tat. Jadi masih hutan. Hutan. Jadi hutan, bodi jalan tak ada. Jadi memang lewat ya apa yang bisa dilalui lah. Saya penasaran dengan Kepulauan Meranti karena saya juga nggak hafal dengan Kepulauan Riau itu. Berapa luas Kepulauan Meranti? Kenapa kok bisa ada tadi becek terus ada gambut dan segala macam? Jadi kalau terkait luas, Meranti itu 9 kecamatan, tak? 9 kecamatan, 4 pulau. 4 pulau. Oh, jadi dia nggak satu pulau? Enggak. Terdiri di beberapa kepulauan. Meranti itu kepanjangan, tak? Merbau, Rangsang, Tebing Tinggi. Makanya Meranti itu. Gitu. Merbau sendiri itu ada Merbau dan Pulau Merbau, itu 2 pulau. Nah, kalau Merbau ini di Pulau Padang. Nah, Pulau Merbau ini sebelahnya. Pulau Padang yang pinggiran Siak. Pulau Padang itu kan bukit apa ya? Nah, Selat Panjang. Selat Panjang ini, Selat Panjang sini dan ada Rangsang, tak? Rangsang itu apa? Rangsang nama pulau. Oh, Pulau Rangsang. Pulau Rangsang ini yang langsung berbatasan dengan Malaysia. Tak? Oh, jadi sedekat Malaysia, yang Sarawak? Enggak, ini Johor, tak? Oh, Johor kan ke Batu Pahat kan. Iya. Oh, logatnya agak mirip Malaysia. Mirip. Jadi kalau orang bilang tadi kalau di Sumber ini mirip Upin Ipin gitu. Jadi agak kerasa Melayunya ya. Kerasa Melayu. Nah, selain dakwah maksudnya yang fokus dakwah sana itu Pak? Selain dakwah Quran atau dakwah fokus ke ibadah atau dakwah fokus ke apa di sana? Fokusnya ke pembinaan. Jadi pembinaan. Mualaf di Batang Buah itu sempat ngomong sama kami gini, Pak Ustaz, Islam kami ini sampai mana? Bingung nggak antum jawabnya? Kalau antum diberi pertanyaan gini, ini nanya Islam kami ini sampai mana? Maksudnya kan, kami kan dah syahadat.
Jadi kira-kira kalau masuk surga itu surga yang mana? Soalnya kami tak sholat, tak ngaji. Oh. Karena tak ada, Tat. Karena mereka tak tahu, Tat. Jadi gimana cara mereka masuk Islam dulu kok sampai nggak tahu sama sekali? Jadi sampai cerita mereka tuh gini, Pak Ustadz, kami ini macam ditinggal. Kami diajak masuk Islam, Ya. tapi kemudian kami tak diajarkan. Berarti dulu ada yang masukin mereka ke Islam dulu. Ada, Tat. Dulu ada yang Ustadz yang membina di situ, Ya. tinggal di situ. Hmm. Nah, kemudian dah tak ada lagi, Tat. Oh, Karena gitu. tadi ekonomi sana mati, Tat. Apa penghasilan di sana? Penghasilan di sana itu orang jual tunggul kayu, Tat. Kayu-kayu bakau itu, Ya. yang jadi tunggul. Hah? Dan bagusnya hati orang Batang Buah ini, Tat. Ya. Dia tak mau nebang kayu sembarangan. Oh. Jadi mereka tuh punya hati yang luar biasa bagus, Tat. Kenapa? Jadi, tunggul-tunggul kayu itu mereka tak mau nebang sembarangan. Karena mereka tahu kalau bertebangnya ekosistem rusak, kan? Iya. Jadi mereka cuma cari tunggul-tunggul kayu yang itu pun kalau ditebang pun yang dalam-dalam, tak mau yang pinggir-pinggir, Tat. Iya. Dan yang menarik di sana, Tat, jadi kalau cari laki-laki itu Ya. susah, Tat. Kenapa? Laki-laki itu ada tanggal 1, tanggal 2, Tat. Maksudnya masuk kampung itu laki-laki Nah, cuma tanggal 3 dan seterusnya tak ada karena mereka kerja di bangsal, Tat. Bang Salih apa? Bangsal itu sejenis pabrik, Tat. Oh, Satu iya. pabrik, Tat. Dan ketika mereka gajian mereka baru balik kampung, Keluar Tat. daerah itu. Di situ juga, Tat. Di situ juga. Nah, jadi tanggal 1, tanggal 2 baru mereka tuh balik ke desa. Itu yang di desa itu hingga perempuan sama anak-anak aja. Perempuan dan laki-laki itu yang saya ingat di kampung itu ada Pak Yatno, Pak Yatno, Pak Zaini, Iya, Pak iya. Amir. Iya. Habis itu ada dari orang Nasrani situ kan. Nasrani ada. Berarti bisa dihitung aja laki-laki Masih tinggal. dihitung, Tat. Jadi makanya ketika melakukan pembinaan di sana tuh, ya kebanyakan ibu-ibu, Tat. Jadi yang hadir itu, ini alhamdulillah sekarang bertambah Pak Yatno. Pak Yatno ini baru bersahadat 1 pekan yang lalu, Tat. Melalui Ustaz. Nah, alhamdulillah, Tat. Oh, Masya Allah. Jadi sekarang mungkin tambah Pak Yatno. Ya, Pak Yatno ini ceritanya, Tat, jadi ada 2 rumah yang kami doakan, Tat. Ya. Jadi kan kalau mendakwah ini kami kan lihat responnya, Tat. Ya. Jadi ketika kami lewat itu rumah pertama yang kami temui rumah Kak Yanti. Jadi orang sana kan suku-suku hampir mirip Melayu, Tat, kan? Ya. Kalau kami lewat tuh, kemana tuh Pak Ustadz? Berarti kan ada respon. Oh. Jadi dia nanya kita mau kemana, Iya, kan? iya. Jadi Kak Yanti ini ada anaknya perempuan itu sudah mualaf. Iya. Sedangkan Kak Yanti suaminya dan anak laki-lakinya belum. Oh, gitu. Ketika kami ke rumah Kak Yanti, dia ngomong gini, Pak Ustadz doakan kami. Aha. Doakan kami supaya dapat hidayah. Karena mereka tahu hidayahnya tak bisa dipaksakan. Jadi mereka sendiri yang bilang gitu ya? Tanya, jadi saya biasa sama adik di sana kan, Iya, yang sering yang ngambil video. Mhm. Jadi mereka tuh, Pak Ustadz doakan kami supaya dapat hidayah. Iya. Berarti dakwah tidak ada halangan di sana, Tat. Cuma mau atau tidaknya dakwah di Batang Buah ini. Berarti secara sosial masyarakat menerima dakwah di situ. Nah, satu lagi yang menjadi poin penting, orang suku Akit ini, Tat, dia tertutup dengan orang asing. Ada suku Akik namanya? Namanya suku Akit, Tat. Nah, suku Akit ini, dia tertutup dengan orang asing. Jadi kalau orang asing datang tak mau dekat. Kenapa? Sampai-sampai ketika kami datang tuh, dia nanya gini, Pak Ustadz dari partai apa? Gitu. Karena, Tat, yang datang ke sana itu hanya orang partai nempelkan stiker, Ya. habis itu balik. Jadi bantuan. Nah, rumah kedua yang kami doakan itu rumah Pak Yatno. Iya. Rumah Pak Yatno ini paling ujung. Jadi di sana itu, Tat, kalau mandi kan ada di tempat musola itu ada sumur bor. Cuma sumur bor jahat yang bikin sumur bor ini. Jadi sumur bor itu tak layak pakai sebenarnya, Tat. Karena barang proyek tadi kan. Jadi airnya tak enak dipakai mandi. Jadi kami mandi di rumah Pak Yatno ini. Iya. Nah, jadi rumah Pak Yatno kenal lah sama Pak Yatno ini. Pak Yatno ini udah sepuh, Tat. Sepuh, dia tinggal sendiri di rumah. Awalnya karena kami minjam ember untuk mandi. Iya. Ambil ember. Jadi 1 tahun lebih sahabat dengan Pak Yatno. Oh. 1 tahun lebih sahabat dengan Pak Yatno. Dan tak pernah kami mengajak beliau sahadat. Akhirnya sadar sendiri. Nah, jadi kami cerita tentang Islam itu macam, dan beliau paham. Kami tunjukkan bahwa Islam itu seperti ini. Kami datang dengan ramahnya. Kami bawa apa yang bisa kami bawa. Kadang saking minimnya dana itu, Ustaz, untuk ke sana itu, kami pengen bawa oleh-oleh kan. Iya. Ustaz mungkin tahu yang minyak goreng di dalam kemasan aqua gelas. Iya. Itu kami beli, Ustaz. Oh. Karena pengen ngasih oleh-oleh. Iya. Sampai orang Batang Buah tuh bilang macam gini, kami segan dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz terus saja bawa oleh-oleh. Kami tak pernah. Situ nggak ada minyak goreng. Ada, tak? Cuma berharap dengan hadiah ini
Allah turunkan hidayah. Oh iya. Gitu, Tat. Nah, Pak Yatno ini 1 pekan yang lalu dia datang, Tat. Jadi kami siap-siap mau sholat maghrib. Ya. Nah, biasa kan jamaah masuk ke musola. Saya tak ngeh. Saya tak sadar beliau datang. Ya. Ketika saya sudah pakai gamis masuk ke dalam, ini macam kenal bapak nih. Macam kenal bapak nih. Dia udah pakai baju Melayu, Tat. Pakai baju Melayu, pakai kopiah. Iya. Saya nangis, Tat. Saya nangis, saya panggil tuh. Nanda kan, Nanda. Apa bang? Tengok nih bapak nih. Kenal tak? Saya peluk. Jadi sebelum sholat itu saya udah nangis, Tat. Karena terbayang pertolongan Allah ini tadi. Kan? Karena kami lemah. Tanpa pertolongan Allah tak akan turunkan hidayah ini. Nah, ketika sholat, Tat. Rakaat pertama maghrib itu saya baca surah An-Nasr ini. Iza ja. Iya. Itu tak habis tuh, Tat, 1 ayat. Tat. Nangis saya, Tat. Karena tersentuh tadi ya. Karena tersentuh. Jadi kami tak pernah cerita tentang sahadat sama beliau, kan? Beliau datang sendiri. Yang menarik dari sahadat Pak Yatno ini, ketika habis maghrib, saya sahadat kan, saya ajak mandi wajib, saya wudhu kan. Apa yang beliau katakan? Aku nak ikut Mika balik, aku mau ikut kalian balik gitu kan? Ngapa Pak? Aku belum sunat. Oh gitu. Jadi berapa kuat iman di dada beliau? Karena beliau langsung baru bersahadat, beliau sering sunat. Jadi saya bilang gini Pak, ya, nanti saya cari kawan-kawan yang bisa mendatangi mantri ke sini, dan nanti kita kumpulkan warga desa ini yang belum khitan, belum sunat, jadi sekali jalan. Biar saya cari duitnya dulu. Karena kan butuh dana, Tat. Sementara kami itu, saya sehari-hari profesi laundry, Tat. Laundry. Jadi dari uang inilah, Tat, biasanya kan. Dan biasa ada kawan-kawan yang support terkait operasional kan. Nah, Pak Yano itulah. Tapi sekarang sudah dilaksanakan? Belum, Tat. Belum? Baru 1 pekan yang lalu, Tat. Terus ada agenda. Berapa banyak yang mau dikitan di sana? Misalnya kan baru 1 orang nih, Tat. Jadi belum riset lagi. Karena balik ini mau tanya nih siapa orang kampung yang mau khitan. Jadi sekali jalan aja kan, Tat. Nah, ketika malam itu saya ajak Pak Yana, Pak, kita tidur di musolanya aja. Karena dia sendiri di rumah kan. Aku balik lah. Nah, dengan senter. Beliau saya kasih senter kan. Ketika beliau balik malam itu jam 3:30, Tat. Beliau datang untuk sholat subuh. 3:30, Tat. Malam itu kalau di Batang Buah itu listrik dari jam 5:30 sampai jam 11 malam. Sisanya gelap. Oh, malam gelap? Gelap, karena listrik desa kan. Pak Yatno datang jam 3:30 subuh. Tat. Beliau baru bersahadat, Tat. Beliau besar tumbuh dalam agama yang tak Islam. Tetapi ketika beliau bersahadat jam 3:30 subuh dia sudah sampai untuk sholat subuh. Selama ini masalahnya dakwah tak hadir di sana. Di Kepulauan Meranti itu ya? Di Batang Buah ya? Dia masuk kepulauan itu ya? Masuk ke Kepulauan Meranti. Berapa populasi penduduk sana? Jumlah penduduk sana? Jadi ada 2 desa tuh, Tat, sebenarnya. 2 desa. Jadi di Lanjung, ini nama desa Lanjung, ini ada masjid sana. Nah, menurut kabar orang kampung Batang Buah, Pak Yatno ini sering pergi sholat Jumat sebelum bersahadat. Oh gitu? Jadi beliau sering pakai baju Melayu itu, pergi sholat Jumat. Jadi sekitar 35 kakak itu. Di sana 35 kakak. Itu rata-rata mata pencarian orang di sana itu kayak tadi ya? Ada jual kayu kan, ada yang udang. Nah, jadi Pak Yatno ini sendiri, dia tak ada mata pencarian, Tat. Jadi ya sering kami itu pas 3 bulan atau 4 bulan sebelumnya saya hadiahkan bibit semangka, Tat. Nah, di kampung itu sendiri karena pengetahuan tentang bertani ini tak ada, Tat. Jadi semangka itu saya cari bibit, antum tahu buahnya semana, segini, Tat. Jadi di video saya itu segini cuma jadinya. Saya kuatkan beliau, yang kali ini Pak, kan Allah dah balas nih, kita tanam sebesar ini, Allah balas sebesar ini. Kelak nanti saya cari bibit yang lebih bagus. Mana tahu Allah nak kasih sebesar ini, saya bilang kan. Jadi bisa jadi penghasilan Bapak. Dan saya janji dengan beliau, nanti saya belikan bibit terong, bibit kacang, supaya dapat jualan. Karena di kampung itu orang tak tahu makan sayur, Tat. Karena tak ada sayur. Apa makanan sehari-hari orang sana? Makanan pokoknya? Ya masih beras. Masih beras ya? Berarti masih ada sawah di situ? Sawah tak ada, Tat. Nggak ada? Jadi semua bahan pokok itu mereka dari Selat Panjang dari luar. Selat Panjang semua. Nah, terus apa yang menyentuh Ustaz selama dakwah di sana? Yang menyentuh itu, Ustaz, karena gini, Tat. Saya merasa gini, Tat. Ketika dakwahnya saya hentikan, Tat. Tak saya teruskan. Saya takut mereka di Batang Buah ini memperberat hisab saya nanti di akhirat. Mungkin mereka bersaksi di hadapan Allah, ya Allah,
Pepen tahu Ya. bahwa di kampung ini tak ada dakwah. Tapi Pepen tak mau dakwah. Saya belum mempersiapkan hujah di hadapan Allah tidak. Jadi ketika mati saya bilang kita sama istri, kita nak jawab apa? Sementara amalan-amalan yang istimewa itu tak pernah saya buat. Maksiat banyak saya bilang kan. Alhamdulillah istri sering nguatkan. Berarti satu frekuensi lah dengan istri ya. Memang kadang tak juga satu frekuensi, cuma Allah lembutkan nanti sih tadi kan. Sampai kena begal tadi ya. Sering kena begal tuh. Jadi alhamdulillah sekarang udah jarang kena begal tuh. Cuma sering minjam duit aja tuh. Oke, Ustaz, jadi semoga dakwah di sana itu dimudahkan Allah SWT. Jadi memang cerita tadi bahwa ternyata dakwah di Meranti itu secara umum sebenarnya tidak ditolak. Nyaris tidak ada penolakan. Hanya saja mungkin pembinaannya yang krisis sana. Yang mau membina di sana itu yang kurang. Tentunya dakwah ini tentu butuh tidak bisa satu orang, butuh banyak orang, kolektif. Dan mudah-mudahan nanti Ustaz ketemu dengan orang-orang yang bisa membersamai, dan mudah-mudahan juga nanti di sana orang-orang yang Ustaz dakwahkan di sana masuk Islam, atau juga yang sudah Islam kemudian mereka dapat pengetahuan di sana menjadi tim Ustaz di sana untuk menjadi dakwah, menjadi tim dakwah di sana. Ya, Ustaz. Dan semoga juga urusan Ustaz dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Kepulauan Meranti. Oke Ustaz, terima kasih sudah hadir di Kisya Media. Mudah-mudahan dakwah Ustaz di Sumatera Barat ini juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai balik ke Kepulauan Meranti. Alhamdulillah, sahabat Quran, kita sudah berbincang dengan Ustaz Pepen, salah seorang Ustaz yang berdakwah di Kepulauan Meranti, dan tentunya banyak hal yang mau beliau ceritakan. Hanya saja insya Allah di kesempatan berikut mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan beliau dan bisa mengungkap hal-hal yang tidak bisa beliau sampaikan hari ini di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.